Yo, yo, yo. Hadir mantap GM. Wah, coy. Ini udah jam berapa coy? Setengah 10 malam masih aja GM. Tapi memang kita kan semangatnya selalu GM ya. Mantap. Gue suka nih. Geng, seperti biasa. Bahas apa malam ini bang? Apa aja? Lu mau tanya apa aja silahkan. Bakal gue bahas sama lu semua. Eh, bahas apa yang seru ya? Bahas apa yang seru ya? Bebas sih. Lu mau ngomongin apa? Market direction atau spesifik crypto or anything bebas lah. Gue open lah. By the way, gue make sure dulu suara gue jelas kan ya di YouTube jelas, di TikTok jelas. Jelas nggak? Tolong dong berkabar, berkabar, berkabar. Jelas nggak? Jelas nggak suara gue di TikTok atau di YouTube? Yo, jelas nggak? Jelas nggak? Ntar gue cek dulu. Jelas, oke mantap. Di YouTube jelas nggak by the way? Jangan sampai kayak kemarin lagi. Gue udah ngoceh 10 menit, tiba-tiba ternyata gue nggak ada suara. Jelas nggak? Sebelum gue bahas ya, apapun lah yang kita mau ngomong lah, bebas lah. Basically, oke jelas, mantap. Thank you so much. Ya, bebas lah ya kan terlalu banyak ya kalian tahu lah kalau kalian di crypto space gue kan live tiap Senin Rabu Jumat ya gue lagi mikir untuk tambah mungkin seminggu 4 kali I don't know karena ini jadi konten juga tapi kita bisa lihat lah ya dalam 2 hari aja ya jedanya gue live itu tuh banyak banget market update banyak banget yang bisa terjadi di market kayak tadi pagi tiba-tiba kan presidennya salah satu negara di Afrika launching koin gila tikernya CAR langsung naik ke 300 juta sempat drop ke 150-an juta naik lagi ke 200 jutaan ketika dia nge-tweet lagi gitu itu gila banget menurut gua terus kayak kemarin 2 hari 3 hari terakhir kita bisa ngeliat BSC season ya bener-bener kayak meme coin di BSC naiknya gila-gilaan semua harga BNB sempat cukup strong ya kan Bitcoin, Ethereum overall altcoin itu kan pada drop ya, pada turun lah, koreksi lah ya, gue nggak bilang drop yang signifikan ya, tapi pada cenderung koreksi dia hijau sendiri, gue lihat very very strong demand gara-gara ada rally meme di BSC terus tiba-tiba dia cepet banget listing yang test yang TST itu cepet banget dan akhirnya ya udah drop juga sih eventually ya itu salah satu penyesalan gue sih gue ngelihat TST itu tuh ya gue baru ngeliat dari sekitar 3-4 juta market cap ya kalau nggak salah sih Andrew Kang tuh nge-tweet ya kalau teman-teman cek di Twitter ya ada Andrew Kang dia tuh nge-tweet ya gitu bahkan waktu itu nge-roast gitu kayak CZ kayak udah nge-promote tapi cuma stays di belasan juta dolar market cap gitu ya kan kayak gue udah ngeliat dari range harga segitu sampai belasan juta gue ngeliat lagi tapi akhirnya langsung kayak 300 juta sayangnya gue fade bener-bener gue fade gue nggak kepikiran untuk gue ada BNB tapi dikit lah itu kayak cuma dikit banget gue bener-bener nggak kepikir lah untuk kayak nukerin BNB gue yang nggak terlalu banyak itu jadi meme coin gue nggak rela aja jadi kayak udahlah mending gue biarin nanti toh gue kalau ada launch drop atau ada launch pad dari Binance kan gue masih bisa dapet gitu jadi ya gue nggak tuker sama sekali dan eventually nyesel juga gue gitu so anything ya gue bacain semua pertanyaan teman-teman. Yang jelas gini ya, mungkin gue share beberapa outlook gue dulu lah ya. In general, gue masih sama outlooknya. In general ya, gue masih bukan ngerasa lah ya. Gue nggak pakai perasaan by the way. Ya gue pure pakai ya analisis pribadi aja. Tapi kan gue terbatas bisa jadi gue salah ya. Tapi berdasarkan analisa gue pribadi, gue meyakini market masih akan sideways menuju koreksi sampai dengan akhir Februari ini setidaknya atau mungkin continue sampai Maret gue nggak tahu gitu. Especially untuk Bitcoin gue masih melihat potensi Bitcoin bisa revisit low-nya kan low-nya kemarin sempat ke 91-an gitu atau bahkan bisa sedikit di bawahnya mungkin gue masih consider di area tersebut so kalau misalnya Bitcoin sampai segitu ya definitely altcoin bisa lebih parah lagi bisa lebih gila lagi dan kayak bukan sedihnya ya tapi kayak faktanya adalah ketika gue sadar apa yang terjadi di market saat ini ya tidak terlalu banyak fresh money yang masuk so bener-bener dari sejak apa ya kayak capital itu cuman rotasi-rotasi aja gitu loh, ngerti kan? Itu bener-bener kayak cuman smart money ngebunuhin orang-orang yang lebih bodoh aja gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Ya kita tahu lah ya, capital market itu kan basically ya player versus player guys. Ya,
Itu yang kalian harus sadar ya. Ini capital market mau saham, mau itu kripto lebih kejam lagi menurut gue ya. Itu bener-bener player versus player gitu. Satu orang gue profit bisa aja ada 100 orang yang loss gitu. Gak bisa kayak gue taruh $100 jadi $1.000. Pertanyaannya gap 900-nya kan pasti dari kerugian orang gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Apalagi semakin besar size-mu, semakin besar profitmu ya semakin banyak capital yang kamu ambil dari market. Basically kan kayak gitu ya. Semakin early kamu beli, semakin murah gitu ya, dan kamu profit semakin gede, ya udah gitu, semakin banyak money yang kamu ambil gitu. Kayak itu, waduh, ya gitulah. Kayak gue ngelihat kayaknya banyak sekali kayak hal yang gue pikir tahun lalu invalidate, bener-bener kayak ya udah, kayak gue cuma bisa ngelihat kayak let's see lah gitu. So far ya seperti yang, tapi ya sekali lagi guys ya, gue masih berpikir itu pertama ya. Tapi sekali lagi gue masih berpikir siklus belum selesai ya, especially untuk Bitcoin, khususnya untuk Bitcoin sekali lagi ya. Makanya gue udah berkali-kali disclose sama kalian, portfolio gue itu sekarang 90% ya, bukan lagi 70-80 tapi 90% itu isinya Bitcoin, Ethereum sama Hyperliquid gitu. So ya itu buat gue safest bet lah untuk saat ini. 10% itu mix lah dari semua altcoin. Di situ ada ICP, ada BNB, ada meme coin gue juga, ada meme coin yang kecil-kecil banyak banget yang udah gue jual-jualin. Yang gede-gede kayak Apu, ada yang masih gue hold gitu. Tapi ya overall banyak banget yang gue udah jual kemarin, banyak banget yang gue udah rebalancing balik ke Bitcoin gitu. Terus banyak juga lah alts mati di wallet gue gitu. Kira-kira kayak gitu. Tapi gue still big believer siklus ini belum selesai. Akan ada, ya mestinya akan ada sentimen positif lagi. But let's see apa gue nggak tahu gitu ya. Gue nggak tahu, kita lihat aja. So gue still stay in the game. Gue masih bener-bener kayak, kalau lu tanya gue, portfolio gue in general masih 100% in crypto ya. Bener-bener 100%. Gue nggak ada saham, gue nggak ada reksadana, gue nggak ada emas, nggak ada deposito, nggak ada apa-apa. Gue bener-bener 100% crypto ya. Dengan alokasi 90% yang tadi gue bilang, dan sisanya 10% various altcoins lah di situ. Sangat kecil sekarang gue kayak altcoin mainnya gitu. And mungkin gue akan stay seperti itu sampai narasinya ada lagi. Gue kan masih ada kerjaan ya, gue masih kayak ada fresh money, dan fresh money gue ya tetap gue udah bilang berkali-kali, gue sekarang cuma beli Bitcoin sama Hyperliquid doang gitu. Lebih banyak Bitcoin lah yang gue beli gitu. Hype dikit-dikit aja, Ethereum gue udah nggak beli lagi. Gitu guys. So that's it. Itu dulu sementara. Gue selanjutnya mau bacain pertanyaan teman-teman ya. Nanti gue akan sekali lagi gue usahain untuk bisa jawabin semuanya. Tentu nggak mungkin semuanya banget, tapi yang pertanyaan yang bagus, yang benar-benar general, bisa diterima semua teman-teman, gue akan lebih dahulukan ya. So bebas mau tanya apa aja, silahkan, gue akan start bacain. Oke, alt season gimana Bang Andre gitu. Ini yang kalau teman-teman follow gue di Twitter, di X ya, terakhir gue ada mention kalau gini, kita samain persepsi dulu ya. Gue mau kita semua berada di perspektif yang sama ya. Definisi alt season ya, kita start dari definisi dulu. Definisi alt season yang gue yakin kita semua sepakati selama ini adalah ketika overall altcoin ya, 90% altcoin itu pump semua, mau apapun itu. Ya, apapun itu pump, mau itu meme coin, narasi-narasi apa kayak DeFi kayak semua itu overall pump. Ya, itu definisi daripada alt season, musimnya altcoin, kira-kira kan kayak gitu ya. But guys, dengan sekarang ini ada kira-kira hampir 40 juta token di seluruh chain ya, di across chains lah, di Solana, BSC, Base, semua kalau digabungin kan total teman-teman lihat itu ada kira-kira hampir 40 juta. Apakah akan terjadi alt season ya, di mana overall ya 40 juta token ini semuanya mengalami kenaikan? I don't think so ya. Menurut gue enggak ya. Kayaknya tuh no chance lah itu terjadi. Tapi sekali lagi tapi ya, gue cuman believe in narrative season aja. Akan ada narasi-narasi tertentu ya yang bisa mengalami kenaikan jika ada sentimen positif ya. Dan ini basically menurut gue apa ya? Kalau ngelihat behavior dari market sekarang ya, para gambler trader sekarang gitu ya, selama ini kan textbook rotationnya itu kan Bitcoin, Ethereum, altcoin, ya itu kan textbooknya ya. Kalian pasti udah pernah lihat lah gambar-gambar
Bitcoin, Ethereum, altcoin gitu kan ya. But kalian tahu lah ya, di siklus ini kan itu invalidate ya. Ethereum-nya nggak perform guys ya. Bitcoin Solana guys ya. Bahkan itu pumpnya barengan gitu loh. Nggak yang kayak dari Bitcoin lari ke Solana gitu. Bahkan kalau teman-teman perhatiin itu pumpnya barengan gitu. Naiknya lumayan bareng, bahkan Solana lebih gila naiknya gitu. So menurut gue, jadi kita apa ya, gue mau teman-teman yang nonton di sini ya, kita samain perspektif dulu ya. Gue bilang alt season nggak ada karena definisi alt season yang selama ini terbentuk, yang mungkin teman-teman tahu, itu sudah nggak valid lagi menurut gue, sudah sangat keliru gitu. There is no way lah gitu. Chart yang tadi gue bilang aja Bitcoin, Ethereum, altcoin aja udah nggak valid gitu loh. Apalagi kita berharap adanya alt season ya, yang overall altcoin pump itu I don't think so akan terjadi sih. Menurut gue udah nggak valid ya. Tapi ya, gue still believe in narrative season. Ini yang menurut gue perlu lebih kita discuss bareng-bareng. Perlu gue mungkin lebih banyak share apa yang gue conviction pribadi aja ya. Karena gue percaya akan ada spesifik naratif yang kayak akan mengalami kenaikan secara masif karena ya mind share-nya tuh ada gitu loh. Maksudnya mind share itu kan kayak apa yang didiskusikan, apa yang kayak terbentuk narasinya di crypto space gitu ya. Gue percaya masih akan ada spesifik naratif ya yang tetap ada di mind share-nya para teman-teman trader, para teman-teman investor ya. Nggak cuma kita semua di sini, tapi ya overall di seluruh dunia gitu. Pasti masih akan narasi-narasi yang terbentuk, dan personal opinion itulah yang akan mengalami kenaikan ya. Itulah yang akan dibeli orang, itulah yang akan diinvest oleh venture capital dan segala macam, sehingga mengalami kenaikan ya. Dan kalau personal opinion ya, sekali lagi narasi ini kan teman-teman perhatiin ya, ini berubah terus gitu loh, kayak cepet banget berubahnya gitu. So far kita kayaknya belum terlalu banyak ngalamin yang namanya narasi DeFi gitu ya, kayak belum terlalu yang klasik-klasik gitu, belum gitu. Dari kemarin tuh kan yang banyak heboh tuh kan memes gitu ya. Orang tuh pada gambling di pump fund gitu ya, yang mana ya gue sih nggak pernah rekomen lu pada gambling di pump fund, janganlah. Yang ada mostly lu akan end up losing money gitu, kebanyakan losing money. So gue nggak akan pernah rekomen ngelakuin sesuatu yang kayak ya kalian bakal lose gitu, janganlah. Nah, kalau ditanya narasi apa yang personal opinion menurut gue masih sangat valid ya di mindshare ya, definitely AI itu salah satunya ya. AI ini kan ke-push-nya dari dua arah kalau teman-teman perhatiin ya. Jadi nggak cuman dari Web3, tapi dari Web2 juga ke-push gitu loh. Jadi di Web2 sendiri perkembangannya juga sangat luar biasa. Di Web3 sendiri juga ya banyak penjudinya lah, banyak gamblernya gitu di sektor AI. So, gue masih quite believe in AI. Dan ini gue nggak tahu ya, gue ngeliat fenomenanya kayak, ini kan, tadi gue udah mention ya di awal ya, ini presiden salah satu negara gue lupa itu presiden apa sih, tapi pokoknya tikernya CAR lah, Central African Republic ya. Itu kan baru aja launching koin gitu ya. Ini gue sampai mikirnya apa janjian next metanya negara-negara pada presiden pada launching meme coin, launchingnya juga di pump fund gitu. Tapi itu kalau lihat itu udah di bundling guys ya. Jadi kayak gue sih jujur nggak beli ya. Gue telat dan itu kalau lihat bubble maps itu udah kayak wah ke bundling gitu. Dan emang diakuin kan 30% mereka bakal alokasikan revenue-nya 30% dari tokennya itu untuk apa? Untuk pembangunan negaranya gitu loh. Tapi ya gue sih skip lah yang kayak gitu-gitu, kayak aduh itu terlalu gambling lah menurut gue gitu. Itu terlalu PVP, gue nggak ikut gitu. Tapi gini guys, yang ada di top of mind gue tuh sekarang cuma AI sama satu lagi decentralized science gitu, DeSci. Itu menurut gue narasi yang belum take off gitu. Tapi gue bisa melihat ada banyak kepentingan di sana gitu loh, ngerti kan? Kayak Brian Armstrong kan juga founder dari salah satu DeSci project. Ini decentralized science ya. CZ juga bilang katanya mau cukup konsentrasi di science, decentralized science gitu. So gue masih ngelihat adanya leader-leader di space ini yang bakal konsentrasi untuk ngembangin ke sana. Tapi sekali lagi, apakah lu jangan pegang omongan mereka lah, intinya itu. Kita tuh nggak boleh pegang omongannya mereka. Senaif itu untuk berpikir kayak yo all in gitu. Terus kayak ini CZ pasti pump. Enggak, jangan senaif itu ya. Makanya gue bilang kayak sekarang kayak since menurut gue teman-teman ya, sekali lagi ya, khususnya nih untuk lu semua yang baru nih ya. Khususnya untuk lu semua yang baru ya, akan semakin sulit untuk bisa make money dari altcoin ya, itu faktanya. Gue kasih tahu aja ya, di tahun ini
definitely menurut gua apa ya, playbooknya tuh nggak semakin mudah guys, ya. Gue sendiri ngalamin guys, gue sendiri ngalamin. Ini gue harus jujur aja, hard truth lah sama kalian. Tapi gue share aja sama kalian kayak apa yang gue pikir tadinya A gitu ya, banyak sekali yang invalidate gitu loh. Oh ternyata B yang terjadi gitu loh. Kayak apa yang selama ini kan gue banyak sekali apa ya, investment approach gue di market ini ya, maksudnya investment kalau teman-teman perhati deh investment tesis investment gue, kenapa gue buy ini, kenapa gue buy itu ya, gue tuh sangat heavy kepada historic price action gitu, pada di historically biasa gini, biasa gitu, biasa gini, biasa gitu, naratif yang kepam kemungkinan ini, kemungkinan itu. Terus gue banyak follow kayak alpha juga di Twitter, yang mereka yang kayak punya pengaruh cukup besar, ya itu yang gue follow, dan kayak gue cukup memperhatikan mereka lagi nulis apa yang mereka call, dan gue selalu cross check gitu ya. Faktanya gue bisa bilang kayak di tahun ini ya, definitely make money dari altcoin, dari meme coin akan jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit ya. Gue fair aja sama lu. Jauh lebih sulit. Menurut gue golden window ya, easy phase-nya itu udah lewat ya, dan gue yakin akan jauh lebih sulit lah ke depannya untuk make money di crypto market. Mungkin menurut gue akan ada naratif season yang kayak ngepump, tapi hanya akan short live aja gitu. Jadi teman-teman kayak kalau udah profit gitu ya, udah 2-3x, buru-buru out aja, karena gila men. Gue kasih tau aja jujur, makin sulit gitu ya. Menurut gue susah lah gitu. Orang yang punya win rate 100% yang selalu bener tuh nggak bakal ada gitu. Gue udah pasti banyak salahnya, yakin gue. Udah pasti gue banyak banget salahnya gitu. Lu mau ikutin siapa juga pasti banyak salahnya gitu loh. Karena saking cepetnya market bergerak gitu loh, ngerti kan? Saking cepetnya narasi shifting, saking cepetnya trader tuh pada TP gitu loh, ngerti kan? Basically kan ketika naik terus koreksi, ya itu kan gara-gara ada yang TP kan. Itu sederhananya lah gitu loh. TP sekarang kan sudah semakin banyak tools untuk kayak kita nge-track aktivitas on chain. Jadi kayak smart wallet tuh, percaya lah sama gue, smart wallet tuh makin pinter gitu loh. Ketika dia lihat orang yang early beli, udah take profit, udah sell the position gitu ya, dia akan juga segera exit gitu ya. Dan smart wallet yang saling nge-track ini exit akan menimbulkan domino effect yang sangat gila gitu loh. Jadi kayak wah gila men, menurut gue udah jauh lebih sulit gitu loh. Karena even ya funny thing ya, kalau kalian perhatiin ya, lu tahu ini gak sih, di Twitter tuh ada Ansem ya, itu kan salah satu apa ya, bisa dikatakan CT yang sangat terkenal lah gitu di Solana gitu, karena dia yang cukup early nge-call wave, yang nge-ride wave juga si Ansem gitu ya, yang Twitter tuh BLK Noise ya. Dia aja kalau lu perhatiin walletnya kan di track gitu ya, itu rugi sampai $6 juta coy. Gila men, maksudnya kebayang gak sih lu kayak lu rugi $6 juta, kayak sakit kepala gak sih lu gitu, kayak aduh gue juga kayak, maksudnya itu udah sekelas Ansem gitu loh, ngerti kan? So kayak itu sekelas Ansem yang judulnya kayak wallet dia sangat ke-track ya, orang sangat tahu dia buy apa, dan ya gitu. Definitely gue cuman mau kasih message itu ke kalian ya. Satu, tadi gue udah bilang outlook market gue. Kedua, mengenai alt season, gue udah kasih tau juga mengenai narrative season. Dan yang ketiga, strateginya gitu. Strateginya kan ya itu guys ya, sulit, gue kasih tau aja. Udah bakal makin sulit deh lu untuk bisa kayak make money di altcoin gitu. Sehingga itu yang mengakibatkan gue 90% bener-bener heavy di strong utility coin ya, kayak Bitcoin, Hyperliquid, Ethereum gitu ya. Ethereum gue nggak tahu lah, masih kayak tai lah menurut gue. Gue nggak tahu, bener-bener kayak gue jujur masih berharap ya. Ya gue bilang berharap nih ya. Gue nggak bilang yakin ya. Berharap karena gue punya back ya. Gue punya barang. Fresh capital gue kayak banyak beli ETH deh. Kan Hyperliquid gue mostly airdrop ya. Kayak gue kalau lu ada yang bisa nge-track wallet gue dan tahu gitu ya, gue kan ada 2 wallet di yang gue main Hyperliquid ya. Iya 2 wallet yang Hyperliquid itu beber 80% itu tuh airdrop bro gitu, kayak ya size-nya gede tapi airdrop bro gitu. Jadi kayak gue nggak beli, yang beber gue beli dengan back gue itu ya mostly ya Ethereum gitu, bahkan Ethereum sama Bitcoin lah. Cuman ya gitu, kayak
Aduh, gue masih berharap lah semoga aja ada ada comeback buat Ethereum. Tai lah, Vitalik malah pacaran. Tapi ya gak bisa salahin dia sih, ngerti kan maksud gue, gak bisa salahin dia. Gue take full responsibility atas investment gue sendiri gitu loh ya. Dan gue benar-benar kalau lu tanya gue strongly suggest ya udahlah, lu kalau mau main safe ya udahlah, kayak all in Bitcoin buat gue kayak safest play menurut gua gitu loh. Lu mau main altcoin, mau trading altcoin gitu ya, tipis-tipis aja udahlah. 10% maximum, less than 10% kalau bisa oke lah gitu. Karena guys, ya itu yang tadi gue bilang ya, kayak ngeri coy gitu. Makin ngeri sekarang, kayak makin sulit gitu. Gua nggak tahu jujur ya, apakah golden window atau easy mode itu akan datang lagi, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu, gue nggak bisa predik dari sekarang. Gue nggak bisa prediksi kapan Federal Reserve akan start quantitative easing lagi. Itu bukan dikontrol gue. Gue nggak mau sosok tahu itu untuk memprediksi. Oh, Q2 dia akan QE, Q3 dia akan QE. Gue nggak mau sosok tahu itu gitu. Gue nggak bisa sosok tahu itu loh untuk kayak memprediksi kapan dia QE gitu. Kayak old wave gitu ya, kan gue selama ini selalu bilang ya, crypto market itu overall ada wave-nya, ada gelombangnya ya, dan rata-rata satu siklus itu bisa ada 3-4 wave tergantung koinnya apa gitu, beda-beda. Tapi kayak Bitcoin kan rata-rata 4 wave, naik jebret konsolidasi, jebret naik lagi, konsolidasi lagi, jebret naik lagi gitu loh. Menurut gue Bitcoin kemarin udah wave 3 kalau lu tanya gue, dan gue masih menantikan wave 4 gitu. Dan bahkan gue kan lagi agak di sisi, kalau teman-teman ngikutin gue udah di Twitter dari kemarin nontonin live, gue lagi di sisi lengthening cycle ya, bisa aja wave-nya sampai 5, lebih panjang sampai Q1 2026 mendatang. Tapi lihat aja nanti, itu gue ngomong Bitcoin doang by the way ya, gue nggak tahu gue pasti benar atau nggak, bisa jadi gue salah, tapi at least itu yang gue believe ya gitu. Tapi untuk altcoin, bro, gila. Kayaknya cuma Solana doang ya kayak gitu. Sisanya Ethereum mah, aduh udah kayak stable coin gitu ya. Yang lainnya nggak bisa lu harapin kayak gitu loh. Ngerti kan? Kayak susah. Sangat susah. Nggak, itu kayak klasik yang gue bilang tadi, yang kayak di siklus sebelumnya selalu terjadi, udahlah invalid semua gitu. Karena dipikir-pikir gitu ya, tapi gue jadi belajar hal baru. Ini gue jadi belajar hal baru gitu. Gue belajar tapi gue nggak losing money ya, karena kan manajemen resiko gue masih bener gitu. Gue masih happy aja, gue masih make money luar biasa lah gitu loh overall. Tapi gue belajar memang bahwa ini ya, ini penting nih buat teman-teman ya. Ini penting sekali buat bekal kalian gitu. Karena percayalah sama gue ya, yang paling penting itu ini lu tuh bener ya, bukan cuman sekedar kayak gue suguhin lu beli A, beli B, beli C, beli D gitu loh. Waduh, kalau ini lu nggak bener, uangnya hilang lagi deh gitu. Gue udah ngeliat terlalu banyak orang yang kayak gitu. Tapi ya, ini yang gue perhatiin ya, memang pada dasarnya ketika lu berpikir lu tahu, lu ngerti gitu ya, ketika ada satu playbook ya, ketika ada satu tesis ya, ada satu analisis yang kayak semua orang udah ngerti gitu. Kayak contoh yang tadi gue bilang tuh, chart Bitcoin, Ethereum, altcoin gitu. Itu kan semua orang udah lihat ya. Terus kayak alt season ya, rotasi berikutnya dari Ethereum ke altcoin gitu ya. Ngerti kan? Kayak ketika ada satu playbook ya yang sudah diketahui semua orang, like 80-90% orang yang masuk crypto market udah tahu hal itu, udah ngebahas hal itu udah jadi invalid biasanya. Ngerti gak sih lo maksud gue? Bangke, itu udah jadi invalid biasanya ya, karena smart money ya, trader yang lebih pintar dari lu semua, dari gua, itu udah tahu itu trapnya gitu loh. Ngerti kan maksud gua? Kayak semua orang lihat ini, oke, let's do something else gitu loh. Makanya market itu sedinamis itu gitu loh. Ngerti kan? Apa yang tadinya lu pikir benar, apa yang tadinya lu percaya, apa yang tadinya valid gitu ya, ketika kayak majority, gue nggak bilang 90 deh, ketika di atas 50% market partisipan sudah menyadari hal tersebut, sudah ngelihat hal tersebut, dan sudah ngelihat hal tersebut sebagai satu fakta, sebagai satu acuan untuk mereka menghasilkan uang, untuk trade, untuk bisa outperform di market, itu udah jadi invalid biasanya gitu. Itu hard truth yang gue baru belajar di siklus kali ini ya. Baru gue pelajarin banget di Januari awal kemarin gitu, ketika gue banyak rebalancing ke Bitcoin ya. Pertengahan Januari kan gue udah bilang ya, gue banyak rebalancing altcoin gue ke Bitcoin gitu. Altcoin yang kayak sudah sangat tidak perform,
Gue ngelihat ya, kan kemarin tuh April sempet pump luar biasa, April tahun lalu, kalau teman-teman ingat ya, itu banyak sekali altcoin yang luar biasa pump gitu ya. Habis itu kan ada kayak Manta contohnya ya, itu habis itu kan koreksi 90% lebih gitu kan. Kayak ada Aevo, Manta, Starks, banyak lah yang kayak pump and then drop 90% plus gitu ya. Dan gue melihat performa mereka di November Desember kemarin gitu, ketika banyak sekali altcoin lainnya yang pump, contoh virtual ya. Gue udah bilang gue kan cuan gila-gilaan dari virtual. Nyesel gue nggak 100% TP di Desember kemarin, nyesel. Gue cuman kayak partial TP 30%-an gitu, gue masih hold like 70%. Dan wah dropnya gila banget gitu. Nah, gue perhatiin satu fenomena ketika gue bilangnya altcoin season 1 gitu ya. Kan lu ngerti lah ya definisinya gitu ya. Gue bilang altcoin season 1 kayak ada L2, Manta, Arbitrum, Stark, terus udah gitu kayak ada beberapa GameFi, terus Aevo. Semua kan gue bilang ini altcoin season 1 ya. Di season 2 kemarin nggak perform sama sekali, Pak. Nggak perform sama sekali. Sama sekali. Boro-boro balik ATH gitu loh. Kayak balik tuh 50% dari ATH aja enggak gitu loh. Jauh banget masih jauh banget positionnya gitu. Dan habis itu keburu topish lagi ketika Bitcoin koreksi, wah itu jebol lebih gila lagi gitu. So personal opinion gue ya, kayak gue honestly speaking ya, gue sekarang ada di posisi, kenapa gue bilang satu kan tadi naratif season ya, naratif yang kayak enggak semua altcoin pump, enggak bisa kayak gitu, tapi kayak cuman sebagian yang naik, sisanya nggak perform gitu loh. Dan bisa jadi short live, pumpnya short live banget, habis itu dia akan drop ya, habis itu kayak pindah lagi ke narasi lain gitu. Gue lebih envision seperti itu di tahun 2025 ini playbooknya gitu. Definitely kita nggak boleh, gue pribadi ya, kita nggak boleh berpatokan lagi kepada old playbook Bitcoin, Ethereum, altcoin. Alt season bakal datang setelah Ethereum pump. Kayak semua orang udah tahu itu, gengs, gitu loh. Come on, ngerti kan? Semua orang udah tahu itu. Dan lu pikir smart money, venture capital, para orang-orang yang jual lebih pinter lah, udah pemain lama. Lu pikir ya mereka pasti menurut gua akan masang jebakan di situ, ngerti kan? Kayak ketika mereka mancing, semua orang bakal masuk nih, dibanting barangnya. Itu udah terjadi lah gitu. Terus itu gue ngomong sedikit loncat-loncat, tapi lu kalau dengerin simak baik-baik lu bakal ngerti lah. Jadi gitu, gue ngomong ada altcoin di season 1 yang pump, yang tadi gue sebutin, dan di season 2 kan nggak pump. Ya. Di season 2 kita bisa ngelihat altcoin lain yang pump. Ada XRP, bahkan di situ ada virtual protocol yang memang gue punya heavy backs gitu ya. Terus sempat ada DISA yang naik gara-gara di support sama CZ. Terus apalagi ya? Terus ada Dev AI yang naik kayak Griffane. Itu ada, gue bilang di sini kayak altcoin season 2 yang naik gitu loh. Dan sekarang yang season 2 ini lagi koreksi setengah mampus ya. Judulnya altcoin season 2 ini kan yang kayak ATH lagi koreksi setengah mampus, udah lebih dari 50% semua. Ya, altcoin season 1 boro-boro udah lebih mampus lagi semuanya. Udah lebih mampus semuanya gitu. Nah, so gini guys. Expect ya, secara pribadi, objectively speaking, gue meyakini akan adanya altcoin di season 3. Yang mana, ini udah beda lagi nih dari season 1 sama season 2. Lu ngerti lah ya maksud gue ya. Jadi akan ada menurut gue altcoin yang naik di season 3 berikutnya. Nggak tahu kapan, bisa aja 6 bulan lagi. Karena kan timetable-nya kalau teman-teman perhatiin, itu cepat sekali ya. Itu benar-benar kalau teman-teman lihat ya, itu 2023 Q4 gitu kalau gue nggak salah. Itu pump cepet 3-4 bulan gitu ya, dan naik gitu ya. Habis itu wah sekalinya berdarah, duar setengah mampus gitu ya. Tapi habis itu kayak cool off kayak 4-5 gue nggak tahu 3-4 bulan kira-kira cool off dulu ya. Dari April itu kan Mei, Juni, Juli itu kan koreksi terus. Habis itu di Juli, Agustus kira-kira sideways bentar. Habis itu kan teman-teman lihat narasi baru pada pump lagi ya, kira-kira 2-3 bulan lebih cepat lagi gitu ya. So expecting, kalau secara pribadi gue ngelihatnya ya bisa jadi ya pattern yang sama ya. Mungkin 3 bulan ke depan dari Januari korektif terus, sideways cenderung koreksi, mungkin gitu ya. So mungkin kalau misalnya kalian punya fresh money,
time to buy-nya mungkin di Februari akhir atau Maret atau April, definitely menurut gua it's a good time to buy. Tapi apa yang lu beli, lu nggak tahu itu. Gua pun nggak tahu karena menurut gua yang naik season 3 nih ada altcoin-nya gitu loh. Lu jangan lagi ngelihat altcoin season 1 ya, jangan lagi ngeliat altcoin season 2 ya. Lu harus fokus ke yang season 3 gitu. Karena gimana ya guys ya gitu, kayak aduh, lu kalau understand market behavior saat ini, capital rotationnya secepat itu yang gue lihat gitu loh. Jadi kayak walaupun gue masih punya nih barang-barang season 1 sama season 2, gue kasih tau aja sama lu ya. Gue ngomong kayak gini bukan gue secara naif kayak gue udah outsmart lu semua. Enggak anjir, gue banyak nyangkut ya, gue kasih tau aja. Tapi ya sangkutnya gue tuh cuma sekarang tuh udah less than 10% portfolio gue. Less banget dari 10% gitu loh. Tapi gue masih ada nyangkut gitu. Jadi gitu, gue pun nggak berani untuk nebak kayak secara akurat memprediksi altcoin season 3 nanti ya, ini nih listnya gitu. Wah, nggak berani gue. Cuman mungkin ya, yang gue bisa envision sekarang itu entah kenapa masih seputar AI agent sama design. Bisa aja desainnya nggak perform, gue nggak tahu. Itu cuman kayak halunya gue atau dev AI mungkin gitu. Bisa aja. Tapi apakah old design yang pump? Belum tentu. Bisa jadi tiba-tiba ada new design yang pump. Gue nggak tahu gitu loh. Kalau soal AI itu gue udah di live sebelumnya kan gue udah bahas ya soal tesis gue mengenai AI agent ya. Kayak gue masih, kalau teman-teman ngerti teori mengenai AI agent ya, karena ya AI agent works perfectly dengan crypto sebagai mata uangnya menurut gue, sehingga kayak untuk gue benar-benar ngelihat token gated AI agent itu akan perform dengan sangat baik. Akan ada di tahun ini mungkin ya akan ada banyak very good AI agent product, terminal-terminal yang bermunculan yang bisa diakses menggunakan tokennya gitu, dan itu akan jadi satu barang yang kayak orang tuh mau pakai gitu loh, ngerti kan? Bukan cuman kayak sekedar jadi spekulatif aset yang kayak lu cuma mau trading buat dapet cuannya gitu, tapi kayak memang lu semua tuh happy to use the product gitu. So itu yang gue bener-bener masih ngelihat very potential gitu. Sama desain mungkin gue nggak tahu. Habis itu gue nggak tahu ya. Lu melek-melek aja lah sama market, baru lu akan ngerti apa yang pump. gue lebih ke arah kayak gitu. Gue nggak berani nge-call dari sekarang. Tapi yang jelas gue udah berkali-kali diskusi sama kalian ya. Very big back gue itu di Bitcoin, Ethereum sama Hyperliquid. Itu big back gue. Kira-kira kayak gitu. Gue ngoceh kepanjangan, tapi semoga lu pada ngerti ya maksud gue ya tadi ya. Ini padahal cuma satu pertanyaan loh mengenai alt season gue bahasnya ya. Tapi kayak gue bahas panjang banget. Tapi guys, please let me know ya. Kasih gue feedback, kalian ngerti lah ya penjelasan gue barusan ya tentang kayak altcoin ada 3 season 1 tuh yang di Q1 2024 kemarin gitu ya, habis itu kan drop, habis itu ada Q4 itu gue bilang season 2 daripada altcoin, naratifnya beda semua gitu, terus altcoinnya juga beda-beda lagi gitu loh, ngerti kan? Bahkan kalau teman-teman perhatiin ya beda semua gitu, berbeda gitu ya, even lu perhatiin kayak salah satu yang very strong narrative kayak TON aja. Ton itu di season 1 kan pump ya, tapi lu perhatiin di season 2 dia nggak pump ya, dia nggak perform dengan baik gitu loh. Apalagi yang lain-lainnya gitu loh. Ton tuh menurut gue kalau teman perhatiin ya itu naratifnya very very strong, terus community and buildersnya juga very very strong, karena gue juga ketemu dengan cukup banyak builders ton di luar negeri ya. Nanti minggu depan gue bakal ke Hong Kong kan, gue bakal ketemu dengan beberapa community-community-nya mereka juga lah gitu loh. Ada beberapa yang gue udah close intact gitu loh. Gue punya direct connection gitu ya. Dan mereka actively building gitu. Tapi ya gitu. Ngerti kan maksudnya, kayak kalau misalnya kayak gue kan, gue bukan builder ya. Gue trader gitu. Gue cuma mau nyari duit di market gitu loh. Ya nggak doing really well gitu loh. Terus nih ya, satu lagi ya. Nih, ini mungkin satu narasi yang menurut gue boleh kalian perhatiin lah gitu ya, karena gue constantly ngeliat ya, kok berbagai musim berlalu gitu ya, tapi kayak developer, builder di satu sektor ini tuh ngotot gitu, gue ngeliatnya. Ya gue bilang ini karena memang gue kenal orang-orang ya, gue kan ya teman-teman, kalau teman-teman tahu lah ya, kalau lu ngikutin gue udah dari 1-2 tahun terakhir, gue tuh
sangat aktif keliling dunia, khususnya Asia lah ya. Gue malah sampai Europe, Amerika karena menurut gue jarak terbangnya terlalu jauh, gue nggak mau gitu. Tapi gue sangat aktif networking dengan berbagai macam developer project di space ini gitu loh. Dan salah satu yang kayak gue cukup banyak connection ya secara direct, secara pribadi adalah ekosistem Bitcoin gitu. Makanya gue bilang waktu itu gue quite bullish dengan Bitcoin ekosistem. Walaupun gue banyak nyangkut di sana. Banyak Pak, gue banyak nyangkut ya. Itu mungkin salah satu penyesalan gue juga. Cukup banyak Bitcoin gue yang kayak gue judiin ya. Gue tuker jadi meme coin di runes gitu ya. And then mampus semua. Mampus semua gengs, mampus semua. Gue kasih tau ya, gak apa-apa gitu. Cuman kayak gue nggak naif lah, gue nggak munafik sama kalian. Kalau gue rungkat ya gue rungkat, gue profit ya. Sekali lagi gue bilang ya, channel gue ini, gue tuh selalu mendedikasikan, gue berusaha untuk kayak cuman share outlook dan gameplay gue aja ya. Gue nggak peduli lu mau ikut gue atau enggak, gue kan nggak jual apa kelas gitu, enggak ya gitu. Kayak ya udahlah, lu mau ikut enggak gue nggak peduli juga. Gue cuma secara terbuka share outlook dan playnya gue aja gitu loh ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, lucunya ya kayak di Bitcoin ekosistem kayak walaupun gue banyak rungkat, gue banyak mampus gitu ya. Banyak lah, gue rugi setidaknya 0,1 Bitcoin gitu. Gue udah kehilangan setidaknya 0,1 Bitcoin. Tapi kan gue beli Bitcoin kan dari lama nih. Ada lah 0,1 Bitcoin yang gue 0,1 Bitcoin gue yang kayak ya sekarang udah jadi debu lah. Bener-bener jadi debu bangke. Dan ya udah gitu loh. Tapi apa ya menariknya gue ngelihat kayak ekosistem ini tuh keeps building guys ya. Gue close connect kan dengan forumnya, community-nya gitu. Gue masih suka jadi silent reader di situ kayak masih aktif ya lu semua ya gitu loh. Masih building ya, apa lu semua cuman mau nyolongin Bitcoin orang, gue nggak tahu ya. Tapi kayak itu juga gue lihat aja. Karena gini nih, gue kan nggak tahu nih altcoin mana yang bakal pump. Gue nggak bisa bilang kayak gue yakin 100% ini, itu. Gak bisa gitu. Even AI agent yang gue punya strong conviction, gue nggak tahu for sure 100% dia pasti naik atau enggak gitu. Tapi yang gue masih punya conviction sangat tinggi adalah Bitcoin itu belum macro top. Itu yang gue punya conviction sangat tinggi. Bitcoin menurut gue belum macro top. Bitcoin itu I think kemarin November-Desember probably local top, tapi belum macro top ya. Expecting gue macro topnya kan di Q1 2026. So let's see ya. Apakah kalau Bitcoin naik segitunya, para gambler ini pada rotasi ke ekosistemnya, I'm not sure. Tapi salah satu yang kayak bikin gue semakin lumayan convinced dengan itu adalah kemarin tuh gue baca ya, minggu lalu kalau nggak salah ya, belum lama kok, minggu lalu kalau nggak salah gue buka di Twitter waktu itu ya, gue lihat ada kayak news bahwa Tether itu udah starts minting 1 miliar US dollar di Lightning Network ya. Gue nggak tahu teman-teman baca atau nggak. Ntar ya, coba gue memastikan mint in Lightning Network. Nah, ntar ya. Nih, itu ada kok. Kalau nggak salah di Plan B Forum di mana? Plan B Forum yang di El Salvador. Kalau gue nggak salah baca ya di Twitter ya. Tuh. Lu lihat nih, lu googling aja, ada nih Tether brings 140 billion USDT stablecoin to Bitcoin and Lightning Networks. Ya, jadi kayak ini apa ya? Buat gue gak tau ya, gue secara pribadi ketika baca ini itu udah kayak anjing kayak bener-bener kayak wow, gimana ya, kayak sekarang Bitcoin ada stablecoinnya bro, dan kayak menariknya bukan di Solana, bukan di mana gitu, tapi di Lightning bro, kayak di Bitcoin Network itself gitu. So kayak gue mengantisipasi bahwa Bitcoin Network akan semakin valuable, akan semakin besar size-nya gitu, dan ya bisa jadi kalau lu mau ngedegen justru ngedegennya di ekosistem Bitcoin gitu. Nggak tahu gitu. Ya lihat nanti lah gitu. Lihat nanti ya, gue nggak mau terlalu sok tahu, nanti lu pada degen gila-gilaan rungkat nyalain gue lagi bangke. Ya gitulah kira-kira. Gitu ya. Apa nih?
Ini guys, gue pelan-pelan baca-baca komen ya buat yang di TikTok sama di YouTube nih. Gue nyari insight dari kalian. Gue udah bingung mau ngomong apa soalnya nih. Bang punya meme coin baru kah? Sugianto Purnama? Nggak ada, gue belum beli meme coin lagi. Gue belum beli meme coin ya. Oh, sama satu nih gue cerita aja malu ya gitu ya. Jangan ngikutin ya. Lu mau ngikutin mau nggak? Udah sekali lo gue nggak peduli juga gitu. Ya. Intinya tuh menariknya 3-4 hari terakhir ini kalau perhatiin kan salah satu naratif yang belum perform sama sekali dan still possible. Ya gue nggak tahu still possible atau nggak, tapi kan GameFi kan, GameFi. Gue lihat hari ini ada bakal listing tuh apa tuh B3 ya, B3 di Bybit gitu. Terus juga ada satu ya B3 bukan ya, B3. Gue takut salah. Terus ada juga G7. Bukan ya, bukan B3 ya. BA apa sih? Gue lupa yang baru listing di Bybit tuh. Ntar ya, nih gue lihat dulu. Gue inget kalau tadi gue ada baca gitu, ada listing baru nih, B3 bener kok. Terus ada juga G7, kalau teman-teman tahu itu kalau kemarin gue baca G7 itu ada banyak sekali game builder yang kayak actively build di sana. Terus ya nggak tahu gitu, bisa jadi kayak it will kickstart the GameFi naratif, gue nggak tahu. Terus kalau teman-teman tahu kan di Solana juga ada beberapa GameFi yang kayak lucu-lucuan kan, kayak ada MLG yang tiba-tiba out of nowhere GameFi ngepump ke 100 juta dolar market cap sendiri. Terus ada GG ya, gue ada beli sempat by the way ya, gue udah jual, tapi ada MLG, ada GG, gue udah jual semua. Terus gue gak tahu apalagi, bisa jadi metanya berikutnya adalah kripto presiden. Lihatlah, udah kapok main alt selain ETH. Iya, janganlah. Ya udah nggak apa-apa. Untuk nomaden, nggak apa-apa lu kapok all in Bitcoin aja, silahkan sok gitu. Menurut gue, ya gue juga jujur salah satu penyesalan terbesar gue adalah gue lebih banyak beli ETH dibanding Bitcoin. Ya itu salahnya gue lah. Gue jual Bitcoin buat beli MOK, alhasil rungkat Muhammad Firman. Muhammad Firman, congrats ya. Semoga lu belajar sesuatu lah. Dan kayak, tapi gini, ini teman-teman ya, gue yakin banyak yang related ya. Lu pada jangan jangan kapok gitu. Kalau lu kapok dan leave the market, lu nggak akan pernah berhasil, nggak akan pernah sukses. Bener deh, nggak akan pernah berhasil. Gue kan udah dari 2021 kayak gini terus spiritnya gitu loh. Jadi lu jangan pikir gue baru panas sekarang enggak. 2021 udah dari lama, bahkan sampai bear market aja gue masih konsisten, ya konsisten in the game gitu loh. Nggak keluar gitu, nggak keluar masuk. Gue nggak tahu berapa banyak follower lama gue di sini, tapi ya kalau follower lama gue tau lah gitu. Ya menurut gue itu yang bikin gue akhirnya bisa make money dengan sangat baik lah. Gue bisa bilang itu, make money dengan sangat baik di siklus kali ini. Gitu ya. Pandangan ETH ke 7.000 masih realistis nggak ya bang? Bex gue banyak di ETH juga. Oke. Lu tanya gue ya, ETH apakah masih realistis ke 7.000 ya? Dengan segenap hati gue akan bilang yes. Dengan segenap hati, waduh, gue bilang yes. Tapi gue kasih tahu ya, gue tuh bias, gue tuh holder man ya. Lu tanya gue ETH, gue tuh holder, gue bias ya. Gue sangat-sangat bias. Tapi kan masih ada profesinya GCR tuh ke 10.000 by 2030. Ya lu sabar atau enggak, tinggal itu aja. Sabar nggak lu hold 5 tahun gitu. Ya gue sih bakal sabar aja gitu loh. Kayak gue tuh, ya again ya guys ya. Ini berkali-kali gue bilang sama kalian, paling enak itu playbooknya in crypto market yang gue sudah tahu dari 2021 dan sudah gue lakukan sampai sekarang. Playbook paling enak untuk bisa menang di crypto market adalah, satu, lu punya very good source of income. Yang kedua, lu hidup hemat, sangat-sangat hemat, tunda semua kesenangan. Lu dapat income tambahan, jangan ganti gadget, jangan cari istri baru, jangan main cewek, jangan ke klub, jangan spend uang lu untuk minum-minum nggak jelas. Ya, tunda itu semua, lu beli all in Bitcoin. Itu buat gue playbook ya. Sangat sederhana, tapi nggak banyak orang mau lakukan itu gitu.
dan nggak populer gitu. Yang populer itu apa? Wah, yang trade leverage 100 kali ya. Wah, yang make money 10.000 kali lipat, ya 1.000 kali lipat. Saya jackpot gitu. Yang populer kan yang kayak gitu kan. Makanya lu pada panas gitu loh. Lu pengen maksudnya gini, gue tahu gitu karena gue juga dulu gitu. Gue berharap bisa dapat quick money di kripto gitu loh, quick bucks di kripto. Dulu ketika awal masuk gue juga berharap seperti itu. Di saham pun gue juga berharap seperti itu dulu. Nggak, sebenarnya gini sih. Kalau gue boleh jujur ya, mindset gue seperti itu udah lebih tertanam banyak di saham gitu loh. Ngerti kan? Gue tuh berpikir saham itu adalah cara pintas gue, shortcut gue untuk mencapai kekayaan, untuk mencapai financial freedom gitu ya. Gue rungkat di 2020, rungkat semampus-mampusnya, rungkat serungkat-rungkatnya, seancur-ancurnya gue tiar sampai tanah. Itu 2020 pas COVID crash. Ya lu follower lama udah tau lah kisah gue gitu. Jadi kayak ya lu kalau mau lakuin dengan mental seperti itu silahkan aja sih. But I think you will learn gitu loh. Tapi tetap stay in the game. Apapun yang terjadi ya, gue stay in the game. Gue dari saham move ke kripto, di kripto pun ya udah akhirnya gue ketika masuk ke market kripto di 2021, cheat sheet di otak gue ya benar-benar kayak roadmapnya di otak gue tuh lurus ya, yaitu adalah apa, gue cari duit sebanyak-banyaknya ya, gue tunda semua kesenangan, gue all in kripto, gue invest, gue beli Bitcoin, gue beli Ethereum gitu ya. Gue waktu itu gue cukup banyak beli ICP gitu ya, walaupun kayak naik turun gak pernah gue jual tuh ICP, masih gue stake di NNS ya. Ya udah, tapi sekarang dengan size gue sekarang itu udah jadi kecil gitu loh. ICP gue udah sangat kecil lah, udah cuman kayak kecil banget backs-nya gitu loh. Karena capital gue kan increasing terus gitu loh. Dan gue bener-bener tembak ke Bitcoin naik banget. Gue tembak ke Hyperliquid, gue dapat airdrop juga naik banget gitu. Jadi secara rasio udah seperti itu. Nah, gue kasih tahu sama teman-teman ya, itu playbook yang menurut gue paling simple, paling gampang ya. Lu pada nggak usah repot-repot bayar kelas ini itu. Gue bukan anti kelas guys, sama sekali enggak. Buat gue oke banget kalau kalian mau belajar, ikut kelas untuk dapat koneksi, experience, silahkan banget. Karena dari zaman saham pun, gue ikut banyak sekali kelas. Ya, gue jujur aja nih, kayak banyak sekali kelas yang gue ikut. Even di kripto, ada beberapa kelas juga yang gue ikutin. Gitu, ada kelas trading ya, ada sampai $700, dia kayak cara ngajarin untuk bisa baca order book and volume gitu. Terus AC gue ikut, terus juga banyak lah. Tapi ya memang gue karena gue tidak anti sama sekali dengan itu semua gitu. Gue pengen dapat exposure untuk bisa belajar karena kalau gratis biasanya lu nggak respect ilmunya gitu, ngerti kan maksud gue? Kalau itu gratis biasanya tuh lu nggak akan mengindahkan dan akan besok aja lah belajarnya, minggu depan aja lah, bulan depan aja, ujung-ujungnya rungkat, market berlalu, nyalain orang lagi gitu loh. Tapi ketika lu bayar ada satu effort yang lu keluarin, biasanya lu akan lebih appreciate itu semua. So gue pun subscribe itu semua, gue nggak anti dengan itu semua. Tapi kalau lu mau tanya gue, apa roadmap yang paling gampang, paling simple, tanpa lu perlu subscribe itu semua, lu misalnya capital terbatas, lu boleh lupain itu semua, ya udah, itu yang tadi gue bilang. Apa kerjaan lu? Lu musisi misalnya, lu latihan tiap hari, lu main piano, lu latihan sampai jadi yang paling jago supaya rate lu per main piano naik gitu, supaya lu lebih banyak diajak job gitu loh. That's the key guys. Ya, kayak gue jadi content creator. Gue dari 2021 terus melatih, terus upgrade, being very consistent, persistent. Sampai akhirnya apa? 2024 rate gue per post sangat tinggi gitu loh, naik gitu. Tapi memang that's the game gitu loh. Itu cara gue untuk make money gitu. Makanya gue konten gitu loh. Gue tahu kayak bahwa leveraging media itu buat gue cost-nya 0 tapi marginnya 100%. Gue kasih tau aja ya. Tapi itulah, ini satu insight nih buat teman-teman. Kenapa akhirnya 2021 gue milih konten? Ya, kenapa waktu 2021 gue start path untuk menjadi content creator? Padahal gue jujur aja, gue tuh orang yang paling nggak suka muncul. Kalau lu pernah ketemu gue offline ya, secara langsung, gue suka sharing, gue suka berbagi. Tapi gue tuh nggak terlalu nyaman dengan kayak, gue tuh nggak pernah cari fame, gue nggak pernah cari kayak lu semua mengakui gue nggak peduli dengan itu semua. Gue bukan that kind of person gitu loh. Kayak gue very santai orangnya, makan juga masih warteg gitu. Gue nggak nyari itu, tapi gue tahu content creator ya itu adalah satu jenis pekerjaan, cost-nya 0, tapi margin lu 100% bisa lu telan.
gue doing brand deals nih, misalnya sama toko kripto, ya, dia ada campaign mau post di channelnya gue charge dia misalnya sekian gitu ya. Tebak berapa profit gue? 100%. Gitu. Itu yang waktu itu gue suka daripada content creator, jadi akhirnya itu path yang gue ambil gitu. Makanya kayak gue fokus di situ, dapat duit, yang gue lakuin apa? Gue hemat gitu. Hidup gue segitu-segitunya aja, gue makan nasi warteg, gue masih super santai, gue all in ke kripto. itu jalan gue, itu path yang gue ambil waktu itu. Konsisten sampai sekarang, ya I get very good money lah dari situ. Gitu. Dan lu pada, gue encourage lu pada kalau misalnya memang ya tapi kan tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya memang ini jalan yang mau pilih, silahkan, gue support, bener deh, gue nggak anti ya. Banyak banget temen gue kreator yang juga gue support, go ahead, maju bro, maju, emang ada duitnya di sini gitu, make money lah dari sini gitu. Itu playbook yang paling easy menurut gue. Jadi kalau misalnya lu pada berpikir mau make money 10 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari altcoin ya, lu harus pikir resikonya juga ya, bahwa resikonya ya lu bisa benar-benar rungkat gitu. Kalau lu udah siap sih go ahead, sok atau silakan. Tapi kalau enggak ya udah. Gitu loh guys ya. Oke. Ini pertanyaan bagus nih dari Nomaden nih, gue suka nih. Nih, guys, yang di TikTok kalian sambil nyimak ya. Ini pertanyaan gue bener-bener nyari pertanyaan-pertanyaan baik yang general. Ini dari Nomaden nih, pertanyaan bagus nih dari YouTube. Bang, lu main lending gak misal di AV gitu, kolateralin aset lu gitu ya. Gue sempat lending, tapi akhirnya gue udah buyback lagi semua aset gue. Itu di tahun lalu lah. Tahun lalu coba-coba gue sempat kolateralin Bitcoin gue. Tapi nih ya, But, nih gue cerita dulu nih sama lu semua, ya. Gue cerita sama lu semua. Gue kan banyak Ethereum lah. Gue banyakan Ethereum, ya. Kalau Ethereum dikasih, kan sekarang 2.500, 2.700. Kalau Ethereum dikasih koreksi sampai dengan 2.500 atau bahkan ke bawah, I think gue akan start untuk kolateralin sebagian Ethereum gue. Sekali lagi sebagian, jangan semua. Lu goblok, lu gila menurut gue. Gue akan mencoba untuk kolateralin sebagian Ethereum gue, dan gue akan borrow, ya. Kalian konsepnya gini buat teman-teman yang belum paham ya, di DeFi kalian itu bisa, misalnya Ethereum harga 2.500, ya. Let's say lu punya 100 Ethereum, berarti itu ada 250 berapa? 250.000 kan ya? Iya, ada 250.000 dolar yang lu punya kalau lu punya 100 Ethereum. Ya, misalnya lu mencoba untuk kolateralkan 20% ya, atau 20 Ethereum lu dengan harga 2.500, berarti value asetnya adalah 50.000 US dollar ya. Maka dengan 50.000 US dollar atau setara 20 Ethereum tersebut, lu bisa mengambil pinjaman berupa US dollar dengan loan to value ratio bisa sampai dengan 70%. Tapi tergantung, semakin tinggi yang kamu ambil, kamu maximize ya, semakin rendahlah liquidation pointmu gitu loh. Ngerti kan maksud gua? Kalau asetnya turun, kan lu pinjemnya gede nih 70%. Kalau asetnya turun ya mau nggak mau dia harus for sale gitu, harus di liquidate untuk buyback, untuk ngebaliin pinjaman lu, untuk ngembaliin uang yang lu pinjam gitu. Tapi kalau misalnya lu cuman borrow dengan nominal sangat rendah, misalnya 30-40% LTV, yang menurut gua bisa jadi liquidation point lu tuh jauh lebih lebar gitu. Ya, dan tergantung platform juga lah, beda-beda interestnya, semua kan beda-beda gitu. Nah, TikTok gue hampir ending. Nah, ini yang menurut gue sangat menarik. Mungkin sekali akan gue exercise. Mungkin gue akan menggunakan 20 atau 30% Ethereum gue jika Ethereum ke 2.500 untuk gue akan borrow. Ya, lumayan gue bisa pinjem ya sekian $10.000, and then gue bisa gunakan itu untuk beli gitu. Dan yieldnya itu kan menurut gue kecil ya. Let's say misalnya 7%, 1 tahun tapi gitu loh. Tapi kalau misalnya lu pinter ya, lu bisa minjem $10.000 misalnya ya. Kalau lu jenius, $10.000 lu kan bisa naik berkali-kali lipat gitu dalam setahun, dan lu cuma bayar yield 7%. Very simple gitu loh. Gue mungkin akan start ngelakuin itu ya. Jadi ini pertanyaan bagus dari tadi Nomaden gitu. Gue definitely bakal main lending ya kalau misalnya Ethereum dikasih koreksi di bawah 2.500. Tapi gue lihat dulu nih ntar sentimennya gimana. Tapi kalau tanya gue sih, menurut gue kan banyak banget yang nge-call, termasuk apa ya, banyak yang bilang kayak
Ya bisa jadi Bitcoin visit di bawah 90.000 bisa jadi, cuman kayak nggak tahu, gue sih melihat kayak kemarin pas koreksi 91 kan 8 sampai 10 miliar US dollar yang ke liquidate kan. Ya I think itu udah kayak massive liquidation lah gitu. Kayak semoga nggak visit di bawah itu, jangan dong. jangan dong ya. Oke. Apalagi nih, gue mencari pertanyaan yang sangat-sangat insightful, karena gue bentar lagi live ya by the way ya, kan gue biasanya cuma sejam live, habis itu gue mau main Dynasty Warrior. Kok ada insight terbaru dari Bis Hugo nggak? Gue belum ketemu lagi sama dia, tapi gue pengen ngajak makan siang sih minggu depan Bis Hugo lagi. Gue butuh berguru lagi sama Suhu. Anjir, gila. Lu kalau track wallet on-chain-nya Bis Hugo, bangke, udah $100 juta lebih dia. Shit. Gue harus berguru sama dia. Ya, Bis Hugo tuh, lu bayangin ya, sekelas Bis Hugo aja dengan uang segitu banyak, hidupnya super santai. Ya, tapi gue nggak berani ngomong lah. Gitu ya. Ini pertanyaan bagus dari William. Lu bakal hold full Bitcoin sampai next cycle apa bakal partial out? Tergantung capital gue ya. Tergantung capital gue. Bener tergantung capital gue. Kalau size Bitcoin gue udah fuck you money, gue nggak bakal out. Tapi kalau misalnya masih gue gimana ya, tergantung lah, gue belum menentukan. Tapi kalau tanya gue, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa gue nggak akan buang Bitcoin gue. Maksudnya nggak akan jual Bitcoin gue. Ya sekali lagi, ada kemungkinan yang sangat besar gue nggak jual Bitcoin gue. Tapi definitely altcoin gue bakal buang. Ya, gue akan jual altcoin gue, mau itu Ethereum, Hyperliquid, semua gue akan buang. Gitu loh. At the peak of the cycle ya. Gitu. Tapi kalau Bitcoin belum tentu gue buang. Gitu. Hold berapa Ethereum bang? Rahasia anjir. Gue tuh nggak pernah mau nge-shield, nggak pernah gue tertarik kayak pamer Porto, nggak. Gue mau dikatain no Porto hoax, gue nggak peduli ya. Gue nggak hidup dari kata-kata lu semua ya. Yang penting istri gue, anak gue setiap hari bisa makan enak, bini gue bisa beli apapun yang dia mau, bisa ke restoran pilih apapun yang dia pilih, bebas ya. Gue nggak peduli validasi lu semua. Makanya gue jujur nggak pernah tertarik dengan itu semua, karena gue nggak pernah incer status ya, sama sekali. Gue nggak pernah mau jadi kayak kreator paling hebat, yang paling kaya. Gue nggak perlu juga lu semua tahu uang gue ada berapa. Gue nggak peduli ya. Tapi kalau lu semua jago ya, lu pasti tahu wallet gue dan bisa track on chain anjir, walaupun nggak semua uang gue di situ ya. Apalagi nih, aduh, ayo dong, kasih gue pertanyaan bagus, gue move ke TikTok deh. Ayo dong, kasih gue pertanyaan yang bagus. Vitalik lagi main cewek bang. Ayo dong, kasih gue info koin Mudeng bang, gitu. Mudeng, hard truth, gue udah buang semua Mudeng gue. Gue udah buang. Itu di pertengahan Januari kemarin, gue rugi banget di Mudeng. Tapi ya udah, it is what it is. Gue kayaknya rugi hampir sekitar belasan sol lah. Gue nggak segitu banyak di Mudeng, tapi belasan sol anak. Ya sudah, it is what it is. Gue udah buang semuanya. Gue kayaknya total gue beli Mudeng tuh kayaknya 15-an atau lebih sol deh in total ya. Terus gue jual itu tuh pokoknya cuman 3,5 sol kalau gue nggak salah. Ya udah, it is what it is. Gue udah buang semuanya ya. Sedikit sekali memes yang masih gue pegang, kayak PP Apu, terus memesnya Hyperliquid itu masih gue pegang gitu. Tapi overall gue udah buang. Yang di Solana gitu banyak banget yang gue udah buang. Gue udah accept loss ya, karena gue kan trade memes banyak yang cuan banget juga gitu loh. Jadi kalau in total diukur gitu ya, pure net profit PNL-nya, gue mah masih profit banget trade memes, sangat-sangat profit gitu. Cuman ya gitu ya, banyak juga yang rugi juga. Tapi again guys, apakah bisa naik lagi atau enggak, gue nggak tahu. Honestly speaking, gue nggak tahu. Gue jujur nggak tahu ya. Tapi kalau kalian perhatiin lucunya ya, yang Mudeng Sol itu kan kayak chartnya kan wah setengah mampus kan ke bawah. Tapi yang Ethereum stay di $30 juta market cap loh, quite stable ya, very very stable. Gue nggak tahu nih. Jadi kayak
intinya gini, sebenarnya simpel ya, intinya, Mudeng di Solana itu kan kayak banyak sekali, yang jelas developer-nya, backholder-nya gitu ya, itu kan udah pada buang barang semua kan, makanya kayak selling pressure-nya sangat tinggi, makanya drop-nya sampai segitu jauhnya gitu. Tapi yang di Ethereum ya cukup menarik karena, selling pressure-nya nggak setinggi itu. It means apa, para, tim atau internal tim atau mungkin kayak backholders-nya itu nggak banyak buang barang gitu. Bener nggak sih gua? Coba ya gua cek dulu. Gua ntar ngoceh salah lagi gua. Karena kan lu ini kayak gue cek udah minggu lalu deh. Yang namanya market crypto kan lu tahu sendiri geraknya secepat apa gitu loh. Kayak apa yang lu omongin hari ini belum tentu hitungan hari loh. Bisa aja dalam hitungan jam udah beda cerita gitu loh. Si Mudeng ini yang Ethereum, market cap-nya 60 juta, nggak salah nih. Tar. Oh, Solana dodol bangke. salah, gengs. Salah lihat gue. Oh iya benar masih 31 juta dolar. Benar masih 31 juta dolar. Gitu. Nggak tahu ya, gue nggak suruh lu semua beli. Jangan anjir, jangan beli lah. Udah lah, beli mah Bitcoin aja udah gitu. Kalau lu mau save ya, lu mau be assured dengan capital gain lu gitu. Karena gue nggak tahu lu pada udah nonton video Timothy Ronald atau enggak yang kayak dia bilang Bitcoin ke 20 miliar gitu ya. Lu nonton deh di YouTube, dia kan dia baru upload hari ini ya atau kemarin, gue lupa gitu. Tapi gue baru nonton tadi gitu. Tadi kan gue nonton sambil fitness, gue nonton gitu. Tesis dia bagus, gue suka. Tesis dia bagus, very very smart. Ya, sangat-sangat bagus tesisnya. Lu semua nonton lah ya. Itu buat gue, kalau lu nonton itu dengan baik dan lu sesuaikan dengan kondisi lu ya. Kalau misalnya, again, kalau lu punya a very good source of income, nggak usah betting di altcoin. Lu akan all in Bitcoin aja udah cukup gitu. Tapi again ya, lu harus punya very good source of income. Itu menurut gue mutlak ya. Ya, sekali lagi gue bilang nih ya. Gue udah kalau teman-teman yang nonton live gue kemarin, gue udah pernah bilang ini ya. Kalau lu mau jadi kaya, ya anjay, gue ngomongin lagi nih. Kalau lu mau jadi kaya, lu harus jago di 3 hal. Gue gak akan bosen ngomongin ini ke lu semua. Lu harus jago di 3 hal. Yang pertama, harus jago cari duit. Yang kedua, lu harus jago nyimpen duit. Yang ketiga, jago ngelipet gandain duit. Dalam pengalaman gue, 1 miliar pertama, 1-2 aja cukup. Lu jago nyari duit, lu jago nyimpen duit, 1 miliar kekumpul. Ya, pasti kekumpul. Ya. Tapi kalau mau scale up sampai 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar, lu harus jago yang ketiga, ngelipet gandain duit. Dan gue kasih tahu, 3 hal ini requires different skill set. Ya, skill set untuk nyari duit, skill set untuk lu bisa jago nyari duit, lu harus pelajari skill yang ini gitu loh. Skill set untuk jago nyimpen duit, lu harus pelajari skill yang ini ya. Ya skill berhemat lah lebih tepatnya. Skill berhemat, skill buang gengsi, skill buang semua gengsi lu gitu. Apa sih lu mau dapat income lebih, lu kepikir ganti gadget, nggak usah ganti. Dapat income lebih, lu mau ganti motor, mau modif motor, nggak usah modif, nggak usah ganti gitu. Itu skill, gue kasih tau aja. Berhemat itu skill, gue kasih tau aja ya. Tapi itu mutlak untuk lu bisa jadi kaya. Lu harus jago nyari duit, lu harus jago nyimpen duit ya. Itu menurut gue SAM lu pasti bisa dapat kalau lu jago 2 hal ini. Tapi yang ketiga, kalau mau scale up sampai dengan 10M bahkan lebih, dalam pengalaman gue setidaknya, lu pasti harus belajar untuk jago ngelipet gandain duit, investment. Ya, make sure uang dingin lu kerja juga buat lu. Bukan cuma lu yang kerja nyariin duit ya. Lu gunain skill lu untuk nyari duit, tapi ketika lu tidur pun duit lu tetap menghasilkan duit ya. Lu harus bisa skill itu. Ya itu 3 different skill menurut gue. Dan gue gak bosan-bosan kayak, ya sudahlah, kalau lu udah punya good source of income, lu udah kerja baik, gaji lu 30-40 juta, itu menurut gue quite okay gitu loh. Udah cukup baik. Atau lu punya toko, lu jualan, lu usaha apa, kayak terserah, bebas. Tergantung latar belakang, minat, pendidikan lu, ya, lingkungan lu, tergantung itu semua. Gue nggak bisa paksain lu semua ngonten, nggak usah gitu. Sesuaiin aja sama minat lu masing-masing gitu. Kalau gue make money dari konten, lu semua terserah minatnya apa gitu. Make sure lu upgrade terus skillnya jadi bagus ya. Lu setiap tahun lu ukur terus ya. Lu bisa terus menghasilkan uang lebih banyak atau enggak? Ya udah, hidup hemat,
beli Bitcoin. Itu buat gue udah roadmap playbook paling gampang bener untuk lu bisa make money di crypto. Ya, nggak usah lah trading altcoin, ngedegen-degen pump fund, nggak usah lah. Resikonya terlalu tinggi. Dan faktanya 99% loss. Gitu ya. Oke, gengs. Gue udahan kali ya. Bosan kan lu dengerin gue ngoceh? Udah bosan kan dengerin gue ngoceh? Udahlah, ya udah udah capek gue. Ini terakhir deh nih, gue jawab pertanyaan Jaimbar. Bang, skill apa yang harus dikembangin buat bisa dapat banyak duit? Aduh, pertanyaanmu ini terlalu lebar jawabannya sih menurut gue. Skill apa? Gue nggak bisa pinpoint satu skill gitu. Karena gue setuju apa kata Timothy, gue sendiri udah mengadopsi itu dari lama gitu. Dia kan, gue inget banget Timothy itu selalu bilang, kalau lu jadi yang terbaik di bidang lu pasti make money. Ya itu gue setuju, emang itu benar, itu fakta menurut gue. Gitu. Itu fakta, solid facts ya. Gue nggak consider skill lah gitu. Skill buat gue sesuatu yang apa ya, terserah misalnya lu sekarang apa. Oke, let's say gini, lu misalnya masih SMA belum kerja deh gitu ya. Lu masih SMA belum kerja. Ya udah, sesuaiin aja sama minat lu, latar belakang, cek lingkungan lu gitu loh. Kira-kira karena kan gini, lingkungan tuh juga menentukan gitu loh, ngerti kan? Lu lingkungan itu yang menentukan. Kayak pada dasarnya gini, lu tau lah, uang itu kan cuman lu pindahin rekening kiri kanan kan sebenarnya kan. Lu nggak bisa cetak uang soalnya gitu loh. Jadi kayak gimana ya, gue ngomong ini terlalu, kalau spesifik skillnya apa menurut gue terlalu lebar gitu. Tapi gue cerita gue aja deh ya. Terserah lu mau ikut atau enggak, gue nggak peduli. Terserah lu mau ikut mau enggak, terserah. Kalau gue itu kan skill gue itu, gue punya cukup banyak skill lah gitu. Marketing gue oke. Gue juga dulu sempat make money ngajar piano, karena gue pianis juga, gue make money juga. Terus gue sekarang konten juga oke. Tapi ya akhirnya sekarang number one source of income gue adalah konten. Dalam konten skillnya apa? Lu harus pelajarin skill public speaking ya, terus create script. Lu pelajarin gimana cara catch attention, itu kan dari public speaking bagiannya gitu. Ngerti kan maksud gue? Ada kan orang ngomong lu mau denger, tapi ada orang yang ngomong males dengerinnya gitu, skip langsung gitu. Ya, itu kan skill sebetulnya kan. Sampai kayak omongan lu orang mau tahu nih orang ngomong apa nih gitu loh, ngerti kan? Itu skill gitu loh, yang lu harus latih dan bisa latih gitu loh. Kalau ada orang bilang dia jago jual ludah, ya itu buat gue sukses tuh berarti tuh, ngerti kan maksud gue? Kalau misalnya orang ngomong, orang mau denger gitu, dikatain jual ludah, ya itu orang sukses tuh menurut gue. Ngerti kan maksud gue? Ya pada dasarnya haters gue orang hate lah, gue udah gak peduli, karena gue bener-bener gak peduli orang mau ngomong apa, gue bodoh amat, gue gak peduli. Kira-kira kayak gitu. Nah itu yang gue lakuin gitu. Gue di area itu gitu. Kayak gue sekarang di area konten, gue utilize sosial media gitu ya. Gue live ini pun sebenarnya part of my journey lah jadi content creator. Kira-kira gitu ya. Udah, gue off lah ya. Udah sejam lebih gue ngoceh dari jam 21.30 tepat. Kita ini by the way akan gue upload di mana? Di YouTube. Nanti teman-teman bisa tonton lagi dari awal. So, bye-bye. Go off dulu. Dadah. See you on hari Rabu. Dadah.